Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Majerosa dengan ujung NPM 018. Saya akan membahas terkait bagaimana peran filsafat pendidikan dalam menjawab tantangan di era postmodern. Saya akan membahas terkait yang pertama ada definisi filsafat pendidikan di era postmodern, yang kedua ada ciri-ciri era postmodern, yang ketiga tantangan pendidikan di era postmodern, dan yang keempat peran filsafat pendidikan dalam menjawab tantangan di era postmodern. Yang pertama mengenai definisi filsafat pendidikan di era postmodern. Filsafat pendidikan ini merupakan salah satu cabang dari filsafat yang secara khusus berfokus pada pengkajian masalah-masalah fundamental dalam dunia pendidikan. Masalah-masalah ini mencangkup berbagai aspek penting seperti tujuan pendidikan, metode pengajaran, dan kurikulum yang sesuai, hingga persoalan etika dalam dunia pendidikan. Jadi dengan kata lain, filsafat pendidikan ini berfungsi sebagai landasan konseptual dan teoritis yang membantu memahami hakikat pendidikan secara mendalam. Jadi melalui filsafat pendidikan ini, kita dapat mengeksplorasi berbagai pertanyaan mendasar, seperti apa tujuan akhir dari pendidikan, bagaimana cara terbaik untuk mendidik manusia, kurikulum seperti apa yang relevan dalam menjawab kebutuhan zaman, dan nilai-nilai apa yang seharusnya diutamakan dalam proses pendidikan. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini bukan hanya penting untuk memberikan arah yang jelas bagi dunia pendidikan, tetapi juga untuk memastikan bahwa pendidikan tidak hanya menjadi sekedar proses transfer ilmu pengetahuan saja, melainkan juga upaya membangun karakter dan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konteks era postmodern, filsafat pendidikan ini menjadi semakin penting karena ia menawarkan refleksi kritis terhadap berbagai tantangan yang muncul. Era ini ditandai oleh pluralitas nilai, relativisme kebenaran, dan keberagaman budaya, sehingga filsafat pendidikan ini diperlukan untuk merumuskan prinsip-prinsip pendidikan yang inklusif dan adaptif. Dengan demikian, filsafat pendidikan tidak hanya berperan sebagai panduan teoritis, tetapi juga sebagai alat praktis untuk mengarahkan pendidikan agar mampu memenuhi kebutuhan zaman. Selanjutnya yang kedua ada ciri-ciri era postmodern. Era postmodern ini memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari era sebelumnya, yaitu modernitas. Karakteristik ini memengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti termasuk pendidikan, politik, budaya, dan teknologi. Beberapa ciri utama dari era postmodern ini, yang pertama ada relativisme. Sebagai salah satu ciri utama era postmodern adalah penolakan terhadap gagasan tentang kebenaran absolut. Dalam pandangan ini, tidak ada satu kebenaran yang dianggap berlaku universal untuk semua orang, waktu, atau tempat. Sebaliknya, setiap pandangan, keyakinan, atau budaya dianggap sama sahnya dan layak untuk dihormati. Relativisme ini memberikan ruang bagi keberagaman ide dan praktik, namun juga menimbulkan tantangan dalam membangun konsensus atau prinsip moral yang berlaku secara umum. Jadi dalam konteks pendidikan, relativisme ini menuntut pendekatan yang menghargai perbedaan, namun tetap memberikan panduan nilai yang jelas. Yang kedua itu pluralitas. Era modern ini ditandai oleh pluralitas, yaitu keberagaman pandangan hidup, nilai-nilai dan praktik sosial yang diakui dan dihormati. Pluralitas ini mencakup berbagai aspek seperti budaya, agama, bahasa, dan identitas individu. Dalam dunia pendidikan, pluralitas menuntut sistem pembelajaran yang inklusif dan sensitif terhadap perbedaan, di mana hal ini mendorong munculnya kurikulum yang berorientasi pada multikulturalisme dan dialog antar budaya untuk menciptakan suasana belajar yang terbuka dan saling menghargai. Yang ketiga itu dekonstruksi. Jadi konsep dekonstruksi yang pertama kali diperkenalkan itu oleh filsuf Jacques Derrida menjadi salah satu ciri khas era postmodern. Dekonstruksi adalah proses kritis untuk membongkar struktur, asumsi, atau narasi yang dianggap dominan atau opresif. Dalam dunia pendidikan, dekonstruksi ini dilakukan dengan mempertanyakan narasi besar seperti rasionalitas, kemajuan sains, atau universalisme yang dianggap sebagai landasan utama pendidikan modern. Tujuannya itu membuka ruang bagi narasi alternatif yang lebih relevan dengan konteks keberagaman dan kompleksitas dunia saat ini. Yang keempat ada krisis otoritas. Di era postmodern juga ditandai oleh krisis otoritas, yaitu penolakan terhadap otoritas tunggal atau narasi besar yang mengklaim sebagai kebenaran universal. Otoritas tradisional seperti institusi pendidikan, agama, atau negara tidak lagi dianggap sebagai satu-satunya
sumber kebenaran. Sebaliknya, muncul kesadaran bahwa kebenaran bersifat subjektif dan kontekstual, sehingga setiap individu ini memiliki hak untuk menentukan makna dan nilai-nilainya sendiri. Dalam pendidikan, krisis otoritas ini menantang sistem pembelajaran tradisional yang hierarki dan menuntut pendekatan yang lebih partisipatif dan selanjutnya, tantangan pendidikan di era postmodern. Pendidikan di era postmodern ini menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks dan multidimensional. Era ini ditandai dengan perubahan sosial, budaya, dan teknologi yang berlangsung sangat cepat, menuntut dunia pendidikan ini untuk tidak hanya beradaptasi, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam mempersiapkan generasi masa depan. Yang pertama itu ada krisis nilai. Di era postmodern, masyarakat ini menjadi semakin plural dan relativistik, di mana berbagai pandangan, kepercayaan, dan nilai hidup saling bersinggungan. Situasi ini seringkali menciptakan kebingungan dalam menentukan nilai-nilai yang relevan untuk diterapkan dalam pendidikan. Krisis nilai ini mempengaruhi upaya penanaman moral dan karakter kepada siswa, terutama ketika tidak ada lagi kesepakatan universal tentang konsep yang dianggap benar atau salah. Yang kedua itu ada pengaruh teknologi. Kemajuan teknologi ini memberikan dampak signifikan terhadap dunia pendidikan. Di satu sisi, teknologi ini telah membuka akses luas terhadap berbagai sumber informasi dan alat pembelajaran, di mana memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar secara lebih fleksibel dan mandiri. Yang ketiga itu ada globalisasi. Globalisasi telah menciptakan dunia yang semakin terhubung, tetapi juga lebih heterogen. Dalam konteks pendidikan, globalisasi ini membawa masuk beragam budaya, bahasa, dan nilai-nilai global ke dalam ruang kelas, menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif, tetapi juga lebih kompleks. Tantangan utama yang muncul adalah bagaimana mendidik siswa agar mampu berpikir lintas budaya, memiliki keterampilan komunikasi yang global, dan dapat beradaptasi dengan perubahan yang terus berlangsung. Yang keempat itu ada ketidakpastian identitas, yaitu di tengah arus informasi yang masif dan perubahan budaya yang cepat, siswa ini seringkali menghadapi kebingungan dalam membangun identitas pribadi dan sosial mereka. Fenomena ini diterparah oleh media sosial yang seringkali menciptakan tekanan untuk menyesuaikan diri dengan standar tertentu yang belum tentu sesuai dengan nilai-nilai individu. Selanjutnya ada peran filsafat pendidikan dalam menjawab tantangan di era postmodern. Yang pertama, pendidikan sebagai dialog. Di era postmodern ditandai dengan pluralitas pandangan hidup, di mana berbagai perspektif dan nilai seringkali bersaing untuk mendapatkan pengakuan. Dalam konteks ini, filsafat pendidikan dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya pendidikan sebagai dialog. Filsuf seperti Paul Freire menggarisbawahi bahwa pendidikan harus menjadi proses dialogis yang berbasis pada kesetaraan antara pendidik dan peserta didik. Dialog memungkinkan terciptanya ruang untuk mendiskusikan pandangan yang berbeda tanpa meniadakan satu sama lain. Hal ini mencegah otoritarisme dalam hubungan antara guru dan siswa, serta membuka peluang bagi terciptanya pendidikan yang lebih inklusif dan demokratis. Dengan pendekatan dialogis, pendidikan tidak hanya menjadi transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga ruang untuk memahami dan merayakan pluralitas nilai serta pandangan hidup. Yang kedua, filsafat pendidikan kritis. Filsafat pendidikan kritis ini memainkan peran besar dalam mendorong siswa dan pendidik untuk mengembangkan kesadaran kritis terhadap dunia di sekitar mereka. Pemikiran dari Theodor Adorno, Herbert Marcuse, dan Jürgen Habermas memberikan landasan bagi pendidikan kritis yang mengajarkan pentingnya mempertanyakan ideologi dominan dan struktur sosial yang tidak adil. Dalam era postmodern, di mana narasi besar seringkali dipertanyakan, pendidikan kritis ini membantu siswa untuk memahami dan mendekonstruksi narasi-narasi yang bersifat hegemonik. Selanjutnya yang ketiga, membangun identitas dan etika. Di tengah kebingungan identitas yang sering dialami siswa di era postmodern, filsafat pendidikan ini memiliki peran penting dalam membangun individu memahami siapa mereka dan apa keberadaan makna mereka. Filsafat eksistensial seperti yang diajarkan oleh Jean-Paul Sartre dan Martin Heidegger menawarkan pendekatan untuk membantu siswa menemukan makna hidup mereka melalui refleksi pribadi dan pengalaman.
Pendidikan yang berlandaskan filsafat eksistensial mendorong siswa untuk bertanggung jawab atas keputusan mereka, sekaligus memahami konteks sosial dan budaya yang memengaruhi identitas mereka. Yang keempat, itu filsafat pendidikan dan teknologi. Teknologi memainkan peran yang semakin signifikan dalam dunia pendidikan, tetapi menggunakannya harus diimbangi dengan nilai-nilai kemanusiaan. Filsafat pendidikan dapat memberikan arahan tentang bagaimana teknologi digunakan secara bijaksana dalam proses pembelajaran. Teknologi dapat menjadi alat yang sangat berguna untuk memperluas akses pendidikan, meningkatkan kreativitas, dan memfasilitasi kolaborasi global. Namun tanpa paduan yang tepat juga, teknologi ini berpotensi menyebabkan depersonalisasi dalam pendidikan, di mana interaksi manusiawi antara guru dan siswa tergantikan oleh algoritma perangkat digital. Jadi dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip filsafat pendidikan ke dalam sistem pelajaran, dunia pendidikan ini dapat menjadi lebih tanggap terhadap tantangan era postmodern. Pendidikan yang berlandaskan filsafat tidak hanya mempersiapkan siswa untuk menghadapi dunia yang berubah, tetapi juga membentuk mereka menjadi individu yang reflektif, kritis, dan bertanggung jawab. Filosofi ini membantu menciptakan generasi yang mampu menjembatani kesenjangan antara perubahan global dan nilai-nilai lokal, serta menjadi agen transformasi sosial yang membawa perubahan positif bagi masyarakat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.